4 sunnah-sunnah di dalam sholat. 4 disunnahkan khusyuk. Sunnah khusyuk ini, fuqaha mengatakan khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Khusyuk itu apa? Pertama, khusyuk itu tenangnya anggota tubuh, tidak gelisah dia. Hadirnya hati, bahwasanya dia ini dalam sholat dan dia merenungi bacaan-bacaan yang dia baca. Jadi kita ketika baca Al-Fatihah itu kita sedang berdoa, sedang memuji Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat dianjurkan untuk bisa khusyuk di dalam salat itu dari takbir sampai salam. Kita diharapkan, dianjurkan untuk bisa khusyuk di dalam salat dari takbir sampai salam. Kalau kita belum sanggup, maka usahakan di 3 tempat ini, kata para fuqaha. Harus kita khusyuk di 3 tempat ini. Apa 3 tempat yang harus kita khusyuk? Ketika kita baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiyah. Ketika sampai di lafaz inni wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fatharas sama, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sampai di lafaz itu, maka kita khusyukkan bahwasanya kita ini sedang melafadzkan hal demikian itu dengan sungguh-sungguh, berikrar di hadapan Allah. Ini wajjahtu sampai selesai. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati. Ini ikrar sudah ini. Kita sudah memberikan pernyataan di hadapan Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, wa matiku lillah, hanya untuk Allah. Kita hidup mati ini untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Walaupun kita punya aktivitas, tapi semuanya untuk Allah. Kita bekerja untuk mencari ridho Allah. Kita berkumpul dengan keluarga untuk mencari ridho Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tahu hidup mati untuk Allah, maka kita tidak mudah meninggalkan perintah Allah. Macam mana kita tak ada sembahyang padahal kita ini hidup untuk Allah? Kan seperti itu. Yang kedua, di mana kita usahakan untuk khusyuk ketika kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sampai di lafaz itu betul-betul sungguh-sungguh kita, ya. Ketika kita tak bisa seluruhnya, maka kita dianjurkan beberapa tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Karena Allah menjawab, ya, atas apa yang kita mintakan itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita berada di tahiyat akhir atau di tahiyat awal juga sama. Ketika mengucapkan lafaz assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, karena lafadznya itu assalamu alayka, salam sejahtera kepada engkau duhai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakannya kepadamu, berarti orangnya itu berada di hadapan kita. Bukan kita mengatakan salam sejahtera kepadanya, tapi kepadamu. Saking dekatnya Nabi dengan kita, kata para ulama, ya. Wa fikum rasuluh, pada diri kalian itu, ya. Jadi Rasulullah itu dekat dengan kalian. Jadi kita mengucapkan itu dengan khusyuk, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam yang kita ucapkan. Sebagian para aulia mereka tidak mau melanjutkan kecuali sudah mendengar jawaban dari Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak dia lanjutkan kecuali Nabi menjawab, baru dia lanjutkan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Nah, di 3 tempat ini dianjurkan kita untuk khusyuk. Kita dianjurkan di semua dari takbir sampai salam, tapi 3 hal ini perhatikan kalau kita tidak bisa dari takbir sampai salam. Dari 3 hal inilah akan merembet kepada yang lainnya nanti. Ini adalah yang pokok, ya. Di doa iftitah, di Al-Fatihah, di salam kepada Nabi, ya. Ketika di 3 tempat ini kita khusyuk,
maka khusyuk itu akan menyebar ke tempat-tempat yang lainnya.